Oke, selamat datang di channel Noob Coder. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial berupa cara bagaimana melakukan read data dari database dan menampilkan di halaman website kita. Oke, langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Silahkan kalian buka project Anda terlebih dahulu. Setelah itu kalian buat controller terlebih dahulu ya. Seperti tutorial sebelumnya, terdapat di coordinator terdapat controller, lalu ada models, lalu ada views. Silahkan kalian buat masing-masing sesuai kebutuhan kalian. Di sini karena saya akan menampilkan data mahasiswa, maka saya buat controllernya bernama mahasiswa dan modelnya yaitu mahasiswa underscore m. Lalu di sini viewsnya yaitu mahasiswa. Nah, ini sebelumnya kita sudah membuat contohnya yang kita buat dari awal saja. Pertama-tama kalian harus mengkoneksikan database kalian ke project CI kalian. Nah, caranya yaitu masuk ke application, config, lalu database. Lalu di bagian bawah sendiri sini ada opsi seperti ada CI, ada hostname, username, password, database, dan seterusnya. Silahkan kalian ganti bagian hostname ini sesuai dengan server localhost Anda, karena di sini kita coding di localhost dan menggunakan exam ya, maka silahkan buka. Sebelum masuk ke sini kalian aktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL. Setelah itu kalian buat database seperti biasa. Kita buka terlebih dahulu ya. Kita masuk ke cache. Di sini saya sudah membuat database dengan nama CIDB tutorial yang sudah berisi tabel mahasiswa seperti ini. Nah, masuk ke sini silahkan kalian isi database ini, nama database Anda di ini ya, MySQL ini ya, di PHP admin. Lalu username-nya root, passwordnya kosongkan. Kalau default dari exam itu yaitu kosong passwordnya. Setelah itu kalian load terlebih dahulu libraries database di auto load. Nah, oke, langsung saja kita masuk. Ini kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus saja. Lalu ini di model kita hapus, kita buat dari awal saja. Lalu di bagian mahasiswa ini kita hapus juga. Kita hapus ini aja. Nah, oke, langsung saja controllernya tentunya. Nah, di bagian controller ini kalian harus sebelumnya kan kita harus mengambil data dari database ya, dari tabel mahasiswa. Nah, untuk mengambil database, mengget data saya biasanya menggunakan model ya di sini. Lalu buatlah function berupa bebas terserah Anda. Kalau biasanya saya menamakannya yaitu get untuk mengambil datanya. Jadi public function get seperti ini, blur this db get nama tabelnya, lalu result read this astaga, maaf ya tadi ada gangguan, ponakan nangis. Oke, lanjut. Nah, biasanya saya mendeklarasikan nama tabelnya di atas sendiri, karena tabel ini akan digunakan di model ini. Seluruh kebutuhan tabel mahasiswa akan diambil dari model ini, maka saya menggunakan tabel ini, tabel utamanya yaitu mahasiswa. Nah, untuk cara pemanggilannya cukup mudah. Ini ditampung di variabel global ya,
cara memanggilnya yaitu dengan this lalu nama variabelnya. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa di return this db get result array. Sini kalian bisa menggunakan result atau apa terserah, silahkan baca di dokumentasi CI3. Kalau saya bisa menggunakan result array karena terbiasa menggunakan bentuk array ya. Lanjut ke controller, kita tampung terlebih dahulu pengambilan data dari tabel mahasiswa tadi menggunakan variabel. Di sini saya tampung di mahasiswa ya, jangan di tabel di data variabel data yang berupa array yang berisi array of object ya, jadinya ini ya mahasiswa. Kalau tidak salah jadi array of object, sama dengan kita panggil function tersebut. Cara memanggilnya cukup mudah, yaitu dengan menuliskan this nama modelnya lalu nama functionnya. Nah, seperti ini. Sebelumnya kalian load terlebih dahulu modelnya itu dengan cara seperti ini. This load model mahasiswa skor M seperti ini. Nah, jika Anda meloadnya seperti ini, maka akan kesulitan jika di dalam controller ini memiliki function banyak. Caranya yaitu jika Anda ingin meload model ini di controller ini tanpa harus menuliskan ini di setiap function di controller, caranya cukup mudah, yaitu kalian tuliskan seperti ini. Public function construct lalu parent construct, kalau tidak salah ya, seperti ini kalau tidak salah. Lalu kalian load itu di model itu di sini. Model mahasiswa. Nah, seperti ini. Atau jika kalian ingin menggunakan di seluruh controller, misalnya ada mahasiswa, ada pembayaran dan lain sebagainya, kalian bisa meloadnya di sini di auto load, seperti meload libraries. Jadi nanti model itu di load di seluruh website ini. Caranya seperti ini, mudah. Kalian scroll ke bawah lalu cari variabel auto load yang ada indeks ringnya ini, yang model ini ya, yang berisi model, lalu kalian tulis seperti ini, seperti biasa, nama modelnya mahasiswa underscore M. Atau sini kalian bisa menuliskan banyak model ya, seperti ini. Tulisannya cukup mudah, yaitu mahasiswa, nama modelnya, lalu koma, model selanjutnya, koma, dan seterusnya. Seperti ada di keterangan ini, first model, second model, dan seterusnya. Nah, seperti itu caranya. Kita hapus saja di sini. Di sini kita tidak perlu untuk saat ini. Nah, kita coba terlebih dahulu, kita cek datanya sudah terambil apa belum. Nah, cukup mudah seperti ini. Kita cek di web project kita. Caranya cukup mudah, localhost/ci tutorial. Ci tutorial mahasiswa ya. Controller mahasiswa. Salah Cuk. Tutorial CI. Nah, di sini data sudah terambil ya, sesuai dengan isi dari tabel mahasiswa, seperti itu. Lalu bagaimana kita menampilkan di halaman views-nya menggunakan HTML tentunya dengan styling. Kalau di controller kita tidak bisa melakukan styling seperti HTML 5, tidak bisa, kan error, karena ini bagian apa ya, kalau aku bilang sih backend ya. Nah, bagaimana cara mengirimkan data ini ke views? Caranya cuma mudah, yaitu this
load view. Nama view-nya apa? Nah, di sini kan kita sudah buat nama view-nya. Nama view-nya yaitu mahasiswa.php. Kalian tulis seperti ini. Mahasiswa. Kalian bisa tulis mahasiswa.php atau langsung nama filenya aja bisa. Lalu tambahkan variabel atau datanya. Kalian tulis seperti ini, data. Nah, di sini controller ini akan mengarahkan view-nya ke view mahasiswa ini. Kita coba lihat ya. Nah, sudah sesuai titelnya juga. Kita cek lagi di view mahasiswa seperti ini. Misal kita tulis ke lorem ipsum, maka di viewsnya akan muncul lorem ipsum. Nah, seperti itulah cara mengarahkan. Nah, bagaimana caranya kita menampilkan data? Caranya cukup mudah, yaitu kita menggunakan table biasa saja ya. Table td itr td, kita duplikat. Datanya apa sih? Datanya ada name, nama prodi. Name, nama prodi. Jadi ada 3. Name, nama prodi. Lalu kita buat lagi tr, ini kita buat 4 kolom ya, untuk aksi nanti ya berupa button. Kita buat td, ini button untuk dengan button lah, href. Ini untuk edit, lalu ini untuk hapus seperti ini. Nah, kita coba lihat di sini ya. Nah, ini kan sudah kan, kita kasih border ya. Border 1. Nah, jadi ini harus kita call span 2 tabel 2 kolom. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa juga menampungnya sama di sini, bebas. Kalian bisa gabungkan saja. Kalau saya seperti ini biar enak dilihat. Padahal biasa saja. Lalu bagaimana cara melewatnya? Caranya cukup mudah seperti ini. Kalian tulislah function kode berupa PHP. Lalu kalian for each mahasiswa, nama datanya kan tadi yang dikirim berupa ini ya, data, lalu ininya mahasiswa. Kita ambil array mahasiswa ini, mahasiswa as mahasiswa. Saya biasanya menuliskan sesuai dengan nama arraynya biar enak dibaca nanti kemudian. Lalu di bagian sini kita tutup for each nya, PHP and for each. Nah, harusnya ini datanya terlewat sebanyak 2 kali sesuai data yang ada. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Cukup mudah, yaitu dengan cara ini. Kalau kalian menggunakan PHP echo, bisa saja kalian tulisnya seperti ini, PHP echo lalu mahasiswa nim. Karena terbiasa menggunakan sama dengan, nah ini sama dengan itu sama dengan echo ya, sama dengan PHP echo. Nah, saya biasa menuliskannya seperti ini biar pendek. Lalu namanya, lalu prodi. Nah, ini harusnya sudah terbaca. Nah, seperti ini. Itulah cara menampilkan datanya yang cukup mudah, bukan, untuk kita lakukan menampilkan ke halaman website kita. Nah, untuk tutorial selanjutnya kita akan melakukan edit data dan hapus data pada tutorial selanjutnya.